Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Yang di Madiun, di Surabaya, di Jombang, Gresik, Lamongan, atau dimanapun Anda berada, ya, di jalan, di kantor, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat, diberikan kesehatan, rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Ya Allah, mari kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Barakallah, barakallah. Barakallah teman-teman yang dirahmati Allah. Pada pagi yang indah, yang cerah ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting di dalam kita menjalani kehidupan, di dalam kita menjalani kehidupan supaya hidup kita itu nikmat, enak, bahagia, kerja, kita punya beban apapun, kita punya tugas apapun, ya.
enak menjalankannya, ya hidup ini nikmat. Salah satu resepnya yaitu kita diperintahkan untuk apa? Tawakal, bertawakal. Ya, resepnya itu tawakal. Kenapa? Tawakal. Apa itu tawakal? Bertawakal kepada Allah. Jadi seberat apapun, sebesar apapun ujian cobaan, pekerjaan, mungkin masalah karir, mungkin masalah biasanya keluarga, mungkin masalah kesehatan, kita ditugaskan hanya bekerja semaksimal mungkin, masalah hasil apapun kita pasrahkan, kita kita pasrahkan kepada Allah yang maha menyempurnakan itu Allah yang maha menyempurnakan dari semua aktivitas kita, dari semua upaya kita, dari semua usaha-usaha kita, apapun usaha-usaha kita sebagai petani, pedagang, pebisnis, profesional apapun, tugas kita hanya selalu bekerja semaksimal mungkin, dan setelah itu kita tidak terlalu mikir lagi. Kita jangan selalu menjadi beban pikiran kita terus menerus, karena kalau kita selalu itu kita pikir terus menerus dan kita takut khawatir ya akan kesuksesannya, akan kegagalannya, nah, itu yang menyebabkan kita tadi kita tidak bahagia. Namun jika kita bisa bertawakal, kita tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin, masalah hasil kita pasrahkan kepada yang maha kuasa, maka sebesar apapun tugas kita, sebesar apapun upaya kita, kita sadar kita hanya sekedar berupaya. Setelah itu pikiran kita kosongkan, kita nikmat aja, enak aja, tidak menjadi beban kita, tidak menjadi masalah buat kita. Berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, ya kita coba lagi. Begitu terus kita benahi lagi, kita sempurnakan lagi. Maka segala puji bagi Allah Tuhan yang semesta alam yang mencukupkan segala. Tawakal mencukupkan segala perkara yang bagi orang-orang yang bertak. Dalam masalah tawakal ini, wa mayyat tawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya ini. Mencukupkan keperluannya. Tolak ya, ayat 3 ya. Allah memerintahkan kepada kita, kepada kekasihnya, kepada Rasulullah dan kepada manusia, pada manusia pilihannya, serta seluruh orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah. Bertawakal, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apabila kamu telah terangkan lagi, dijelaskan lagi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu, kamu maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika kita sudah membulatkan tekad, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka berupaya semaksimal mungkin dan kita pasrahkan semua urusan kepada Allah. Ya, maka kita semua memuji kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, kita berlindung kepada Allah, lindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan, dari keburukan, dari perbuatan kita, ya. Supaya perbuatan kita terjaga, terlindungi, terarahkan, dan barang siapa telah diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang mampu. Kalau kita sudah mendapatkan petunjuk oleh Allah, kita sudah mendapat hidayah. Kalau kita sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, tiada seorang pun yang mampu memberikan apa itu uh, menyesatkan kita. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk, memberikan pertolongan kepada kita, maka tiada seorang pun yang menjadi penolong ya selain Allah. Ya, Allah telah berjanji dan kepada menjamin dan berjanji kepada orang yang bertawakal untuk apa? Diberikan kecukupan. Ya, diberikan kecukupan. Apanya yang diberikan kecukupan? Ya semua urusannya. Ya, karena semua urusan itu di tangan Allah. Allah yang maha mencukup. Allah yang maha mencukupkan. Dalam surat Yasin ayat 83, innama amruhu idza arada say'an
ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya kun fayakun, kun fayakun. Jadilah, ya, jadilah, itulah Allah, itu luar biasa. Maka dengan tawakal, dengan menyerahkan diri segala urusan kita kepada zat yang memiliki segala keputusan bagi semua urusan, yaitu Allah Ta'ala. Hal ini disebabkan, kenapa? Karena kita itu manusia itu lemah. Manusia itu, ya, manusia karena disebabkan kelemahan seorang hamba untuk mengatur dirinya sendiri. Kita tidak mampu mengatur diri sendiri. Kita tidak bisa menentukan diri kita sendiri. Nah, dan tidak ada nafas yang keluar. Tidak ada nafas yang keluar dan masuk kecuali dengan izin Allah. Ya. Dan dari kedua itu, karena kesempurnaan ilmu dan kekuasaan, itu adalah kekuasaan Allah. Keluar masuknya nafas, detak jantung ini, jika tidak digerakkan oleh Allah, apa mampu bergerak sendiri? Jika Allah menghentikan sejenak saja, bagaimana kita? Ya, maka tiada kuasa. Manusia itu sangat lemah. Sungguh manusia itu sangat lemah. Maka dengan tawakal, ya, tentunya tawakal tidak bertentangan dengan upaya. Tugas kita berupaya semaksimal mungkin, tapi tawakal itu, usaha itu urusan fisik, urusan upaya, urusan pikiran. Namun tawakal itu urusan hati. Bahkan seorang hamba diharuskan untuk berusaha semaksimal mungkin. Sebab syarat agar kita mendapatkan segala sesuatu dengan berusaha. Namun hati kita menggantungkan hanya kepada Allah. Hati kita sadar bahwa apa yang pun yang kita upayakan ini sejatinya semuanya atas pertolongan Allah. Suatu ketika seorang badui datang kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau berkata kepadanya, dari manakah engkau datang? Tanya. Dari Syam, jawab orang badui tersebut. Apakah dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan? Tanya kembali. Berkendaraan, jawabnya. Lalu, ya, di manakah kendaraanmu? Tanya beliau. Aku meninggalkan di balik gunung, jawabnya. Beliau bertanya lagi, apakah engkau telah mengikatnya? Tidak, aku meninggalkannya, lalu bertawakal kepada Allah, jawabnya. Ikatlah dia, lalu bertawakallah kepada Allah. Perintah Rasulullah, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah agar seseorang harus berusaha mengerjakan sebab-sebab yang menjadi keamanan, sebab-sebab yang menjadi eh, apa itu kendaraan tadi atau unta tadi itu aman, sebab-sebabnya itu. Atau kalau kita pengen sukses, sebab-sebab kita kesuksesan tadi ya kita upayakan. Harus belajar, harus bersungguh-sungguh, harus bertanya, harus bersinergi, harus berusaha keras, harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Dan setelah semuanya kita lakukan dan terus lagi belajar lagi, ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan, ikut uji kompetensi, dan setelah itu hati kita berserah diri kepada Allah. Terus supaya lagi menyempurnakan lagi, dan setelah itu berserah diri kepada Allah. Adapun macam-macam tawakal adalah pertama bertawakal kepada Allah dalam masalah rezeki dan azab. Ya, seorang Muslim berkeyakinan bahwa rezeki dan azal telah ditetapkan oleh Allah. Ya, rezeki dan azal, ya, rezeki kita dan umur kita itu ditentukan oleh Allah, ya, atau maut kita ditentukan oleh Allah. Maka pada saat dirinya masih berada di dalam perut ibunya, maka maka ini yang menjadi kita, maka masalah rezeki kita dan azal kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kapan penetapannya? Yaitu pada saat di perut ibunya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian dia menjadi segumpal darah dalam masa yang sama seperti itu, kemudian dia berubah menjadi segumpal daging dalam masa yang sama seperti itu, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat, lalu dia perintahkan untuk menulis 4 perkara, dan dikatakan kepadanya, tulislah amal, rezeki, ajal, dan nasibnya. Apabila dia sengsara atau bahagia, kemudian barulah ya, setelah itu semuanya selesai, semuanya barulah ditiupkan ruhnya kepadanya. Ini teman-teman sekalian dalam diterangkan
dalam Al-Quran. Maka seorang muslim yakin bahwa ajalnya tidak akan pernah berkurang atau walaupun satu saat pun. Ya, ya. Kita yakin, seorang muslim itu yakin bahwa karena kita sudah ditetapkan ajal kita dan tidak pula berkurang dari rezekinya walaupun seukuran atom berdasarkan sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW dalam diterangkan, wahai sekalian manusia, takutlah kepada Allah dan mohonlah kepada dengan cara yang baik. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan mati sehingga dia mengambil rezekinya secara sempurna. Jadi ya, kalau rezeki kita itu sudah masih ada, tidak akan mati. Ya, kalau di rezeki kita tidak akan mati kalau jatah rezeki kita belum diambil secara sempurna sampai habis. Walau datangnya terlambat ya dari harapannya, maka bertakwalah kepada Allah dan mohonlah dengan cara yang baik. Ambillah apa-apa yang dihalalkan dan tinggalkanlah apa-apa yang diharamkan. Tidak perlu takut. Waduh, kok cari yang halal, yang haram aja susah. Tidak boleh seperti itu. Ya, sudah tentukan, sudah tetapkan ya rezeki kita. Maka jenis tawakal tadi yaitu bertawakal kepada Allah saat datangnya musibah. Ya, di dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wahai malaikat maut, engkau telah mencabut nyawa anak seorang hambaku. Engkau telah mencabut nyawa penyejuk pandangannya dan buah hatinya. Malaikat maut menjawab, benar. Allah bertanya, apa yang dikatakan malaikat maut? Allah menjawab, ya. Malaikat maut kemudian menjawab, dia memuji Allah dan istirja. Ya, dia mau selalu memuji Allah. Dia selalu memuji Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, buatlah saat meninggal dalam kondisi beriman, bertawakal, dan selalu memuji Allah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat maut, buatlah baginya rumah di dalam surga dan sebutlah namanya dengan rumah pujian. Ya. Jadi rumah namanya rumah itu rumah pujian karena surga memuji Allah. Suatu ketika Auf bin Malik datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya anakku telah ditawan oleh sekelompok kaum. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini salah satunya ya teman-teman, doa la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Ya, maka dia pun mengerjakannya, lalu musuh terlalai dan anaknya yang menjadi tawanan tadi akhirnya terlepas, dia mendapat, dan anaknya tadi mendapatnya seekor kambing, lalu dibawanya kambing tersebut lari bersama dirinya. Itu ya. Maka itulah jawaban Allah bagi orang. Maka ini jawaban, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa tirzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah tiada disangka-sangka. Ya, tidak disangka-sangka. Anak ditawar. Ya, dengan berdoa, dengan bertawakal, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya upaya kecuali dari Allah SWT, kecuali Allah Ta'ala. Setelah itu malah anaknya terlepas sendiri dan malah mendapatkan seekor kambing. Ya. Insya Allah. Maka jika kita telah berjalan di atas garis yang benar, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tugas kita itu kita berjalan di atas garis yang benar, jalan yang benar. Barang siapa yang tetapkan baginya suatu keadaan, maka dia menjalaninya. Ya, barang siapa yang telah ditetapkan kematiannya, ya, dia pasti akan meninggal. Maka kematian pasti akan menjemput kita. Maka bagi orang yang beriman, tugas kita yang yaitu kita berjalan beribadah dengan yang baik, yang benar, setelah berusaha semaksimal mungkin yang baik benar, belajar yang benar, yang baik, yang benar. Setelah itu kita berusaha yang baik dan benar. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tugasnya kita sekalian.
Lalu kenapa kita harus bertawakal? Memang kalau kita tidak bertawakal bagaimana? Gitu ya. Maka bagi mereka yang tidak bertawakal, ya, bagi mereka yang tidak bertawakal, orang tidak bertawakal kepada Allah akan sengsara hatinya, ya, ya, sengsara hatinya, gundah gulana, gelisah, stres. Teman-teman sekalian banyak kan orang yang kaya tapi stres, orang yang kelihatannya punya kendaraan banyak, punya rumah baik, tapi hatinya tidak bahagia. Orang yang kita lihat itu sukses, tapi ternyata dia merasa tidak sukses. Ya, itu karena apa? Hatinya itu sengsara karena dia tidak tawakal. Atau mereka sama seperti kita, sama-sama seperti kita, sama-sama bekerja kita, orang miskin juga sama, ada banyak, setidaknya yang ini. Tapi hatinya ada orang miskin yang bahagia, ada orang miskin yang bahagia, yang tidak bahagia karena mereka tidak tawakal, hatinya sengsara. Dan angan-angan yang bercerai-berai, dia pun panjang angan-angannya. Namun angan-angannya bercerai-berai apa? Ya tidak terkumpul, tidak yakin, tidak disempurnakan oleh Allah. Hidupnya tertekan karena takut dengan masa depan yang suram, takut dengan masa depan yang suram, tak ketakutan yang berlebihan, bersedih atas masa lalu yang itu. Kemudian tidak rela dengan keadaan dirinya, tidak ridho. Kemarin begini saya sudah berbuat baik, tapi kenapa begini, begini, begini. Saya sudah begini, tapi begini. Tidak ridho atas ketetapan Allah, tidak ridho atas kondisi yang kemarin seperti merasa dibohongi, merasa didolimi, atau merasa tidak beruntung hidupnya. Dadanya akhirnya menyempit, rasanya sempit, dan penyakit menghantui, ya, ini teman-teman sekalian. Maka maha benar Allah dengan kita bertawakal, masya Allah, selalu kita siapapun yang bertawakal, mereka akan hidupnya bahagia, ya. Maka barang siapa diterangkan dalam Quran surat Zuhruf ayat 36 sampai dengan 37, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang maha pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Itu kalau kita berpaling dari pengajaran Tuhan, dari Al-Quran. Dan kita artinya bahwa berpaling dari takwa, berpaling dari tawakal tadi. Maka teman kita setan, naudzubillah min dzalik. Maka wahai kita mestinya bagaimana ya, kita berdoa, wahai Allah, wahai Tuhanku, semua perkara di tangan, wahai Allah, wahai Tuhan, ya, semua perkara di tangan, semua urusanku telah kuserahkan padamu, ya, semua urusanku, semua yang menjadi beban hidupku, semua impianku kuserahkan padamu. Saat diriku tenggelam dalam lumpur kesulitan, kuserahkan padamu. Terombang ambing terbentur batu-batu raksasa, kuserahkan padamu. Adakah adakah impian selain, adakah harapan selain dirimu saat keresahan menyelimitiku, ya, semuanya kuserahkan padamu, menghempaskan bahtera kehidupan yang kulalui, ya. Hanya ini teman-teman sekalian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, untuk diri kita semua, untuk saudara sekalian. Semoga kita, ya sudah, kita berusaha semaksimal mungkin, terus itu kita serahkan kepada yang maha 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 yang maha menyempurnakan, maha kuasa, maha yang bisa menyempurnakan kita semua. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan dari kita sendiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabatnya, para pemimpin-pemimpin kita, wabil khusus orang tua kita, hajat-hajat orang tua kita, saudara kita, hajat putra-putri kita, hajat usaha kita, ya, semuanya orang yang berbuat baik pada kita maupun orang berbuat dolim kepada kita, kita doakan semoga semuanya menjadi orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محمود وظل ممدود وظل ممدود فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهمز العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منه عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمهرمون بل نحن المحرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم منشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذه خلقهم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم